Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SMK. Selamat datang di Mas Kastik, Mas Kemambang Fantastic Podcast. Di episode kedua ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang pentingnya belajar administrasi sistem jaringan di masa kini. Jadi sangat penting untuk kita bahas pada pagi hari ini. Bersama saya Alfian Arif Bintara, dan bintang tamu saya yang spesial di pagi hari ini ada Bapak Ainun Abdullah, Sarjana Terapan Komputer. Bapak Ainun sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar Pak Ainun? Saya dengar Pak Ainun ini dulunya lulusan SMK IT ya. Kalau boleh tahu SMK-nya di mana Pak Ainun? Kemudian mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana dulunya ketika belajar di SMK jurusan IT hingga sekarang. Oke. Alhamdulillah, kabar saat ini luar biasa baik, apalagi di bulan Ramadan ya, penuh dengan, semangat. Ya harus tetap Pagi semangat di bulan apalagi di Ramadan. pagi hari kayak gini ya. Mm-mm. Oke. Iya benar, jadi dulu sempet, menempuh pendidikan di sekolah menengah kejuruan juga, jurusannya Teknik Komputer Jaringan, sekolahnya ada di SMK Mas Bambang 1 juga. Ternyata alumni SMK Mas Kemambang Satu Dukun juga. Iya, habis itu baru melanjutkan studi ke politeknik dan lain sebagainya gitu. Kalau boleh tahu lanjut studinya ke Politeknik mana? PENS, jurusan Teknik Informatika. Oh keren loh, beliau ini lulusan dari Politeknik terbaik se-Indonesia, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jarang sekali loh ya, ada guru yang lulusan PENS, ada lulusan PENS yang mau jadi guru. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan. Ya, Pak Ainun, di pagi hari ini kita itu kan topiknya tentang bagaimana sih atau pentingnya apa sih belajar administrasi sistem jaringan di masa-masa menuju Digital Society 5.0. Seberapa penting sih belajar itu? Apalagi kita ini kan di SMK Mas Kemambang ini ada yang namanya jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, Pak Ainun sendiri kan sudah punya pengalaman. Nah, gimana? Oke. Pentingnya apa? Kalau saya boleh ngomong singkat, ya penting sekali. Karena memang sekarang itu kan zamannya digital, semua serba digital, kirim paket via aplikasi, sekolah via aplikasi, belajar via aplikasi, semuanya via aplikasi. Bahkan dulu sempat ada pengalaman eh, naruh barang di kotak itu juga via aplikasi. Jadi semuanya via aplikasi. Terus perannya belajar sistem administrasi jaringan yang di zamannya seperti itu eh, di apanya gitu kan ya. Itu kan yang akan kita kupas Ya. di pertemuan kali ini. Mm-mm. Oke gitu. Jadi mungkin kalau anak-anak SMK ya, terutama jurusan IT itu kan kadang bingung sendiri. Sebenarnya fungsinya apa sih untuk belajar administrasi sistem jaringan? Apakah nanti ketika di dunia kerja atau mungkin nanti melanjutkan kuliah, yang relate itu apa? Yang Oh. berhubungan nanti ke depannya. Jadi ketika ada sebuah aplikasi, katakan misalkan yang sering kita pakai, misalkan Shopee Mm-mm. atau aplikasi sekolah dan lain Mm-mm. sebagainya, itu kan ada dua komponen utama sebenarnya. Mm-mm. Ada aplikasinya sendiri, Mm-mm. kemudian ada infrastrukturnya. Mm-mm. Jadi aplikasi nanti itu dijalankan di atasnya si infrastruktur atau Mm-mm. servernya, kalau Mm-mm. bahasa familiarnya itu kan servernya itu. Nah, peran utamanya kalau kita bisa mendalami administrasi sistem itu tadi, ya berarti kita bisa menyediakan eh, tempatnya aplikasi tadi itu. Nah, atau istilah sekarangnya itu infrastruktur aplikasi Mm-mm. gitu. Mungkin ada banyak istilah ya, mungkin yang ada namanya role DevOps, ada SRE, ada infrastructure engineer dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ya pengembangan dari server tadi itu, server buat aplikasi gitu. Jadi belajar infrastruktur itu belajar untuk membuat servernya. Iya, secara Hmm. gambaran umumnya seperti itu. Jadi bukan seperti developernya yang membuat aplikasinya gitu, bukan ya? Bukan, kalau di jurusan rekayasa perangkat lunak mungkin kita familiar dengan ngoding dan lain Ah, sebagainya, entah itu aplikasi website, bahkan entah itu aplikasi mobile.
gitu. Itu namanya developer. Tapi kalau misalkan belajar administrasi sistem jaringan, perlu ngoding juga nggak sih? Karena biasanya kalau anak-anak IT ya, anak-anak SMK itu kan biasanya kalau sudah ketemu mata pelajaran ngoding itu kan kepalanya sudah pusing duluan. Hmm. Kalau sampean bertanya itu beberapa tahun yang lalu, mungkin ngoding untuk infrastruktur itu masih yang awam gitu ya. Kalau sekarang kebutuhan atau skill ngoding di infrastruktur itu menjadi nilai apa ya, maksud saya menjadi poin penting gitu. Karena dengan kita memiliki kemampuan ngoding atau menuliskan skrip gitu, nah itu kita bisa memudahkan kita dalam misalkan menyediakan server dan lain sebagainya itu lebih cepat karena kan nggak manual lagi. Kalau dulu manual, nah kalau sekarang bisa ada kemampuan untuk menuliskan skrip itu, infrastruktur kita bisa dijalankan dari skrip-skrip tadi itu. Ini sebelum langkah lebih jauh sebenarnya kita juga ingin tahu nih Pak Ainun, selain Pak Ainun ini kan untuk tahun ini kan diamanai juga menjadi guru di SMK Mas Kemambang. Jadi dari alumni SMK kembali lagi setelah kuliah untuk mengabdikan dirinya untuk SMK Mas Kemambang juga. Nah, selain menjadi guru di SMK Mas Kemambang, aktivitasnya yang lain apa? Jadi kalau saya boleh share itu akhir pekan saya di sini di SMK Mas Bambang 1, kemudian weekday-nya Senin sampai Kamis ataupun Jumat itu saya nguli. Nguli ini apa maksudnya? Kalau Nguli boleh tahu. nguli ini kalau Jangan diartikan secara sebenarnya ya nguli teman-teman zaman semua. kekinian mungkin apa ya, jadi budak corporate ya atau Mm-mm. engineer lah, engineer di sebuah Engineer. startup gitu. Nah, berarti ini kan relate sekali dengan pertanyaan yang akan saya ajukan berikutnya. Hmm. Jadi, kenapa sih kok sampean dulu, Pak Ainun dulu itu kok betah dari SMK IT, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi yang bidangnya IT juga, sampai bekerja pun di dunia IT. Apa nggak bosen? Pernah bosen nggak eh selama ini? Kalau dulu pas kecil itu kan kebetulan di rumah ada komputer gitu ya. Mm-mm. Nah, selain aktivitas sekolah, bermain dan lain sebagainya itu saya suka otak-atik komputer tadi. Mm-mm. Otak-atiknya di bagian apa? Misalkan install ulang Windows, sistem Mm-mm. operasi, bongkar pasang hard disk dan lain sebagainya. Mm-mm. Jadi dari situ itu ada ketertarikan, mulai ada ketertarikan tentang gimana sebuah sistem komputer ini bekerja. Akhirnya lanjut ke SMK, ada materi komputer dan jaringan juga, bertambahlah di situ. Nah, kemudian lanjut lagi ke eh, PENS itu kan di teknik informatika itu belajar ngoding di situ ternyata. Ah, kalau di PENS itu kan hampir atau 70% itu lebih banyak ke gimana caranya kita bikin aplikasinya, bukan infrastrukturnya. Hmm. Akan tetapi saya sembari belajar materi utamanya itu ada komunitas dan lain sebagainya itu saya fokus ke infrastruktur atau Infrastruktur. sistem administrasi tadi itu. Belajarnya di kampus itu tentang pembuatan Iya, aplikasinya, ngoding, bikin ngodingnya, website, bikin aplikasi mobile gitu-gitulah. tapi di luar itu punya komunitas sendiri untuk membangun infrastrukturnya. Iya, yang sebenarnya di mata kuliahnya itu ada, cuman nggak difokuskan. Berarti gini, apa kuliah itu nggak hanya di belajar satu bidang saja, tetapi punya komunitas yang lain sehingga menambah wawasan, sehingga nantinya bahkan ketika lulus kuliah ya justru agak melenceng dari jalur materi yang Iya, diajarkan nggak? agak melenceng dari sebagian lulusan IT. Kalau lulusan Ah, IT kan biasanya kalau nggak jadi software engineer, entah itu back end, front end, dan lain sebagainya, jarang biasanya Pak. Yang ke infrastruktur itu jarang. oh jarang. Iya. Kenapa kok jarang? Iya, mungkin banyak yang nggak suka sih. Oh banyak yang nggak Iya, suka. kalau teman-teman saya banyak yang nggak suka, paling satu dua gitu aja yang suka ke server dan lain sebagainya. Terus mengapa sih administrasi sistem jaringan itu menjadi hal yang penting bagi anak SMK terutama jurusan IT?
Di awal tadi saya sudah mencoba bercerita kalau aplikasi itu kan ada dua komponen, source code-nya sendiri, aplikasinya, kemudian ada infrastrukturnya. Nah, untuk berkarir atau terjun di infrastruktur atau server tadi itu, nah itu perlu dasar-dasar atau pemahaman yang mendalam terkait sebuah sistem operasi atau gimana cara memanagenya. Kemudian kesulitan yang dihadapi ketika belajar infrastruktur itu apa Pak? Paling troubleshooting sih, Troubleshooting. troubleshooting konsep, dan mesti ya sabar sih. Kuncinya sabar ya. Iya. Biasanya anak IT itu kan anak-anak yang nggak sabar. Ya, ketika menghadapi troubleshoot gitu kan, dia bingung mau seperti apa. Jangankan troubleshoot ya, mungkin coding dasar saja mereka bingung ini apa sih, makanan apa gitu. Lah untuk mensiasati atau mungkin memberikan pemahaman agar terutamanya anak-anak SMK IT itu biar tidak bosan belajar IT itu gimana Pak? Kalau nggak bosan ya jangan jadikan itu beban sih kalau menurut saya. Dulu kan karena emang suka gitu ya, suka ya udah dicari-cari tahu ada teknologi apa yang bisa dipelajari, kemudian ya udah dipelajari gitu. Terus keterampilan apa saja yang kira-kira diperlukan untuk menjadi seorang yang ahli di bidang sistem jaringan sendiri, administrasi sistem jaringan misalnya. Kalau mulai dari yang basic itu ya mungkin dari mesti tahu gimana cara komputer bekerja, kemudian bisa dilanjut belajar sistem operasi. Ya mungkin sistem operasi yang bakal berguna itu ya kayak Linux gitu, meskipun Windows juga berguna, tapi kebanyakan kalau uh, untuk server itu biasanya pakai Linux. Pakai Linux. Untuk tahapan-tahapan sendiri sebelum belajar sistem administrasi jaringan, itu tahapan apa yang harus dimiliki oleh anak-anak jurusan IT basicnya, maksudnya kan pasti ada step-stepnya, kan nggak mungkin langsung belajar ASJ ya, administrasi sistem jaringan, kan nggak mungkin. Jadi pasti ada basicnya. Lah itu apa saja yang perlu mereka kuasai dulu sebelum mereka belajar ASJ? Itu tadi sih ada apa ya, arsitektur komputernya dulu sih, mulai dari prosesnya. Misalkan komputer itu berjalan itu perlu komponen apa dan lain sebagainya, prosesnya gimana, flow-nya komputer itu bekerja, itu baru kita bisa belajar ke sistem operasi. Nah kalau misalkan ada anak IT yang kesulitan di basicnya tetapi tiba-tiba dia itu belajar ASJ itu langsung bisa, lah itu gimana? Bisanya itu mungkin googling, nyari tutorial, diimplementasi, berhasil, it works, dan ya mungkin seperti itu mungkin ya. Tapi kalau misalkan ada case-case tertentu gimana dia basicnya itu belum ngena, ya mungkin akan mengalami kesulitan gitu. Berarti itu sebenarnya sebagai tantangan juga sih ya, kalau misalkan dia harus belajar basicnya tapi dia basicnya nggak mumpuni, tiba-tiba dia belajarnya otodidak hanya langsung ASJ, langsung melompat ke ASJ, itu kan sebenarnya Ya bisa-bisa aja, cuman kan tantangannya seperti itu. lah ya, berarti kan kalau misalkan mereka belajarnya instan kan tidak ada tantangan Betul. tersendiri. Nah, tidak ada tantangan tersendiri, tapi mereka tetap memaksakan karena sekarang anak sekarang itu kan mulai menggunakan AI Pak Ainun. Oh Jadi gitu ya, ya serba cepet ya. serba Oke. cepat. Jadi dia nggak mau repot. Iya iya. Apapun itu bisa sekarang ditanyakan ke AI. Terutama ngoding ya. Sekarang ngoding itu kan bisa dibantu oleh AI. Ya bisa bisa. Bisa dibantu oleh AI. Tetapi kira-kira dari hadirnya AI ini kira-kira bisa menggeser posisi seorang tenaga di bidang IT nggak? Terutama kalau kita mau belajar ASJ itu bisa nggak pakai bantuan AI? Kalau menurut saya sih belum bisa sih, belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Kenapa? Mungkin kalau membantu saja, misalkan memecahkan sedikit masalah yang dialami, case-case tertentu itu bisa. Tapi kalau secara keseluruhan itu nggak bisa. Peran manusia itu masih vital sih. Soalnya sekarang itu mereka udahlah tinggal anu aja instan, yang instan saja, nggak perlu repot-repot. Sekarang itu kalau
serba instan enak, tanya semuanya pakai Google. Nah, sekarang Google pun sudah mulai ditinggalkan karena ada AI. Iya. Nah, itu kan sebenarnya, tapi menurut orang yang berkecimpung di bidang IT, terutama Pak Ainun ini, kira-kira merasa terancam nggak dengan adanya hadirnya AI ini? Oh, enggak, membantu sih. Kalau Membantu. lebih tepatnya itu membantu. Soalnya AI sendiri itu ya yang bikin ya Anak IT. engineer-engineer Oh, itu juga mulai dari belajar machine learning dan lain sebagainya itu kan jadi AI dan lain sebagainya itu. Oke, Pak Ainun, pertanyaan selanjutnya ini tentang infrastruktur sebenarnya. Oh, oke. Ya, infrastruktur yang dibutuhkan atau peralatan yang dibutuhkan untuk belajar administrasi sistem jaringan itu apa sih? Baik itu di sekolah maupun di kampus, itu seperti apa? Apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran? Biasanya kan kita yang mungkin dari anak lulusan SMK IT mungkin kan sempat kesulitan ya, atau mungkin lulusan IT dari kampus itu kan kadang kita itu karena belajarnya teknologi. Hmm. Yang jelas kan teknologi itu setiap detiknya berubah. Saya tidak mengatakan setiap harinya berubah, tapi setiap detiknya itu berubah. Nah, itu kan pasti membutuhkan infrastruktur yang seiring berjalannya waktu harus memadai. Nah, itu kira-kira basic infrastruktur yang dibutuhkan itu apa saja untuk bisa belajar administrasi sistem jaringan? Oke. Sebenarnya untuk belajar sistem administrasi jaringan itu ya kebutuhannya nggak jauh berbeda ketika kita belajar bikin aplikasi. Bikin aplikasi itu pasti memerlukan laptop, internet, cukup itu sebenarnya. Sama kemauan. Kemauan. Karena kalau ada resource-nya atau device-nya, kalau kemauannya nggak ada ya sama aja kan. Oke. Nah, kalau fokus belajar sistem administrasi itu ya sama sebenarnya, cuman nanti materinya yang agak berbeda. Nah, difokuskan untuk lebih ke topik-topik terkait sistem administrasi, mulai dari sistem operasi, programming yang difokuskan untuk sistem operasi dan lain sebagainya. Untuk komputer sendiri ada spek tertentu nggak? Spek komputer tertentu, wah kayak kurang tahu ya. Kalau yang spek minimum ya paling Core i3 gitu cukup Core sih. i3 cukup Iya ya untuk cukup. belajar administrasi sistem jaringan. Atau bahkan kalau mau agak ngoyo itu ya Pentium 4 itu cukup sebenarnya. Pentium Iya. masih bisa untuk belajar Pentium. Hanya administrasi sistem belajar loh jaringan. ya ini. Iya. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin sistem operasi, terutama yang Linux, nah dia itu bisa berjalan meskipun di device yang agak low end, agak rendah gitu bisa berjalan. Nah itu Berarti meskipun keuntungannya speknya gitu. rendah, kalau Linux aman lah ya. Iya man. Berbeda dengan Windows yang harus Iya, memiliki spek tertentu. betul betul. Tapi untuk lebih mudahnya, kalau sistem operasi, rekomendasi sistem operasi yang dibutuhkan, yang sangat apa ya, ibaratnya gitu, sangat worth it untuk belajar administrasi sistem jaringan itu Linux atau Windows? Linux. Linux. Iya. Kenapa kok Linux? Karena Linux biasanya dibuat untuk sistem operasi server. Nah, itu yang kita manage, kita administrasi. Kemudian juga open source juga ya. Betul, open source. Dikembangkan oleh banyak orang. Berarti juga apa namanya, tidak diperjualbelikan juga. Belum, nggak juga. Karena bisa jadi produk open source itu ada juga yang diperjualbelikan atau berbayar. Oh. Biasanya yang berbayar itu ada nilai plusnya, jadi berbeda dengan yang produk open source. Gitu. Terus ini pertanyaan selanjutnya ini tentang role-nya anak IT yang sekiranya itu nanti lulusan, ya misalkan kita kan belajar administrasi sistem jaringan, nanti kan jenjang karirnya itu ke mana, Oh kemudian gitu. pekerjaannya itu apa saja sih, karena kan Oke. tadi di awal itu kan sempat disinggung sedikit tapi kan belum secara detail, nanti dia itu harusnya ngapain saja kalau bekerja di bidang tertentu, itu dia ngerjain apa, kemudian tantangan terbesarnya ketika mengerjakan sesuatu itu apa sih. Karena tak sendiri sebenarnya tadi sudah sempat disinggung di awal, cuman kan kita kan belum membahas lebih detailnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Oke. Kalau melihat industri sekarang itu kan ada industri yang masih tradisional gitu kan ya. Produksinya masih tradisional, perlu kantor yang luas dan lain sebagainya. Nah, biasanya
Kalau anak TKJ itu bisa juga masuk ke yang model industri seperti itu. Misalkan jadi kayak bagian hardware atau bagian IT support dan lain sebagainya. Itu bisa. Ya tugasnya ngapain? Ya berarti dia ngehandle atau nge-manage kebutuhan IT-nya di sana. Misalkan CCTV atau server untuk lokal dan lain sebagainya itu bisa di situ. Nah, kemudian ada juga lain itu kalau misalkan pengen terjun di industri apa ya digital gitu, misalkan aplikasi-aplikasi yang beredar di Play Store. Nah, itu kita bisa masuk ke situ. Bagian apanya? Bagian infrastrukturnya. Nah, biasanya ada role seperti DevOps, ada SRE dan lain sebagainya. Nah, yang kita pelajari di TKJ itu sebenarnya sebagai basic gitu, sebagai basic untuk lari ke role-role tersebut gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar sekarang. Karena anak TKJ itu kan kalau misalkan pingin belajar mendalami tentang administrasi sistem jaringan atau ASJ itu kira-kira kalau nanti lulus mau kuliah itu ambil yang mana? Karena ini kan merupakan dilema besar buat Iya, ya. anak-anak ya. Anak-anak lulusan SMK jurusan TI ini bingung. Sebenarnya ada jurusan yang mereka nggak tahu sebenarnya arahnya kemana. Ada teknik komputer, kemudian ada sistem informasi, ya informatika ya atau Ada sistem sistem informasi, informasi, ada ada teknik informatika teknik juga. informatika. Lah ini bedanya apa dari ketiganya? Karena kan ada yang komputer-komputer itu kan jurusannya sekarang berkembang banyak sekali ini. Benar. Nah kira-kira kalau ingin mendalami ASJ itu harusnya nanti mereka kuliahnya di jurusan apa? Sebenarnya semuanya bisa sih. Semuanya bisa. Semuanya bisa sih. Cuman kalau dari 3 jurusan tadi yang disebutkan mungkin ada beberapa fokusan ya gitu ya. Nah, kalau di teknik komputer itu kita apa ya lebih belajar ke ada hardware, ada software. Jadi hardware, Itu elektronika teknik dan lain komputernya sebagainya. ya. Itu teknik komputer itu ada. Yang sistem informasi itu ada technical bikin software sama ada manajemen bikin software. Berarti ke fokus lebih ke software ya kalau sistem Ya, sistem informasinya. informasinya itu ada technical, ada manajerial. Misalkan ada project A, perlu budget berapa, kebutuhannya apa, dan lain sebagainya. Ada dua fokusan. Nah, kalau teknik informatika itu lebih fokus ke technicalnya, pure technical. Mirip teknik. Misalkan software engineering, misalkan mulai dari coding, mulai dari perencanaan rilis dan lain sebagainya, culture, nah itu dibahas di sana. Tetapi ketiganya saling berrelasi ya, Iya, ada maksudnya relasinya. cuman porsi Porsi lebih apa banyaknya. pembelajarannya itu lebih banyak kemana kalau teknik komputer lebih ke hardware-nya, Ada hardware, ada software ada itu. software tetapi mereka lebih ke fokus ke hardware. Sedangkan untuk yang sistem informasi dia lebih proper Ada manajerialnya. ke manajerial, lebih ke softwarenya. Kemudian teknik informatika nanti lebih ke tekniknya. Nah, ini sebenarnya dilema buat anak-anak Iya, dilema. lulusan SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu kan bingung. Kalau saya mau belajar administrasi sistem jaringan lebih kemana ya? Nah, ini kan bingung juga. Ada juga kan selain administrasi sistem jaringan, dia lebih ke administrasi infrastruktur jaringan. Nah, itu kan beda-beda. Nanti kan sama-sama gelarnya Eskom ya. Ya, sama-sama eskom. Kecuali yang politeknik itu kan sekarang sarjana Ya, ada terapan. saja STR-nya. Nah, karena pendidikan vokasi. Nah, ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali buat anak-anak SMK, terutama yang nanti ingin melanjutkan ke perguruan tinggi biar tahu nanti role-nya mau kemana, mau kemana. Nah, terkait masalah pekerjaan tadi sudah disinggung, terkait nanti ketika lulusan anak IT itu mau kemana. Nah, sekarang di era menuju digital society 5.0 ini kan banyak industri yang membuka lowongan pekerjaan. Nah, terutama anak-anak IT dan yang sekiranya paling banyak dibutuhkan itu di bagian apa sih, Pak? Kalau paling banyak, oh saya nggak bisa jawab sih, soalnya banyak semua. Karena kalau anak IT itu kan nggak mungkin dibuang oleh industri, pasti Iya, dibutuhkan. kalau
mungkin masa kini ya masih dibutuhkan lah ya. Mulai sebenarnya ada banyak role sebenarnya. Kalau di IT itu, misalkan mulai kalau mau fokus ke coding gitu atau programming itu ada beberapa role, misalkan back end engineer. Nah, dia itu berfokus untuk nyediain service-service API gitu. Itu API. back end. Nah, kalau yang ada lagi itu front end. Nah, front end ini itu nyediain uh, layouting websitenya yang bisa diakses, yang diakses user itu. Nah, itu si kerjaannya front end. Website yang kita akses itu kerjaannya front end. Nah, gitu. Berarti gini ya, ribet jadi anak IT itu. Makanya kan dulu saya nggak pingin belajar IT lebih dalam, maksudnya mendalami itu kan karena mungkin apa ya, ribetnya itu banyak komponen-komponen yang harus dikuasai. Nah, Ya. sebenarnya komponen-komponen ini kalau misalkan anak-anak ini pengen belajarnya lebih intens, itu kira-kira apa sih rekomendasinya Pak Ainun itu biar anak-anak itu bisa apa ya, pembelajarannya terfokus, kemudian mereka itu nggak gampang lelah ketika berhadapan langsung dengan IT. Nah, kita kan belajar IT itu kan pasti setiap hari itu mata kita melototin Hmm. laptop, komputer dan lain sebagainya. Lah itu gimana kalau menurut Pak Ainun itu, kalau apakah kita harus berhari-hari menghadapi laptop dan gadget atau apa gitu? Mungkin ini sih. Kalau mau terjun berkarir di IT itu di awal-awal tahun belajar itu paling kita belajar semuanya dulu nggak apa-apa. Belajar semuanya dulu, cari tahu ketertarikannya di sisi yang mana dulu, misalkan jadi programmer kah atau dari jadi infrastruktur kah dan lain sebagainya, atau ada AI kah mungkin kan nanti itu kan sekarang lagi trending gitu ya. Nah, pelajari dasar-dasarnya dulu, cari tahu ketertarikan lebih kemana, nah nanti baru kalau udah nemu itu difokuskan gitu. Jadi tapi ini belajarnya itu jangan melulu di kampus atau di sekolah aja ya, tapi di rumah juga belajar sendiri gitu. Kalau misalkan ini kan terkait masalah apa namanya? Tadi ya topik kita itu kan tentang administrasi sistem jaringan. Hmm, Ya pastinya kan berhubungan juga dengan jaringan, dengan betul. administrasinya Hmm, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak zaman sekarang itu kan lebih condong suka main game. Maksudnya hmm. mereka itu kok rata-rata sekarang, apalagi di beberapa kampus itu kan ada jurusan Teknologi game. teknologi Hmm. game. Nah, itu kalau kita misalkan belajar di jurusan teknologi game, kira-kira ada mata kuliah atau mungkin materi tentang administrasi sistem jaringan nggak? Kalau basic itu biasanya ada sistem operasi gitu. Sistem operasi. Karena mungkin apa ya, itu karena materi dasar sih sebenarnya ya, Mm-mm. materi dasar yang di jurusan-jurusan teknologi, misalkan teknologi game, IT, teknik komputer dan lain sebagainya. Berarti kalau misalkan kita menggeluti bidang administrasi sistem jaringan atau ASJ ini, kan pastinya kita dituntut untuk selalu update. Nah, Hmm. gimana nih kalau misalkan para ahli administrasi sistem jaringan itu mengupdate ilmunya itu seperti apa? Kok bisanya setiap Hmm. setiap saat itu melakukan inovasi-inovasi dan lain sebagainya? Kalau engineer itu biasanya ada bikin forum atau bikin semacam artikel gitu yang biasanya dikonsumsi oleh engineer yang lain juga. Jadi bikin tutorial-tutorial gitu. Ya biasanya ada yang pakai platform kayak misalkan apa ya? Saya lupa. Misalkan GitHub gitu ya buat sharing source code dan lain sebagainya, atau kalau di artikel tuh saya lupa namanya sih. Ada itu. Terus Stack Overflow kalau mau tanya-tanya gitu, itu juga bisa tanya error atau dan lain sebagainya tuh bisa di Stack Overflow. Berarti kalau kita jarang update ya kita akan ketinggalan, kemudian nggak bisa deh ya jadi ahli yang di bidang ASJ. Iya, gimana ya? Mesti tekun sih biasanya. Ya mungkin nggak di IT aja ya, mungkin di apa ya? Di kompetensi-kompetensi yang lain itu ya mesti ada
kecintaan, ketertarikan, kemudian sabar, ketekunan gitu-gitu. Soalnya ini kan orang itu kalau sudah nyaman, sudah merasa bisa di bidang tertentu, kemudian dia kan jarang mau update, apalagi Heeh. upgrade ilmu gitu loh. Iya iya, ya mungkin mungkin, apa ya, saya juga pernah ngalami mungkin ya. Mm. Ya karena mungkin, udah pernah males, Sudah ternyata berada di setahun zona 2 nyaman. tahun nggak disentuh jadi blank ini, Jadi, kayak amnesia gitu. lah ini sebenarnya ya yang menjadi penyakitnya anak IT sebenarnya. Kalau Iya, sebenarnya anak IT itu harus update ya, kemudian upgrade ilmunya. Apalagi sekarang ini kan kalau tadi seperti yang kita dengar, administrasi sistem jaringan itu korelasinya sangat banyak di berbagai aspek. mhm, Jadi kayak game developer pun juga mereka harus membutuhkan yang namanya pembelajaran basic, yaitu tentang administrasi sistem jaringan, karena mereka kan mungkin membuat game itu kan, apalagi game online ya, mhm mhm, pastinya kan membutuhkan itu. iya Kemudian di sektor manapun yang berkaitan dengan IT pasti yang namanya administrasi sistem jaringan itu pasti dibutuhkan gitu iya ya Pak Ainun iya ya. betul. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Ainun, ya mungkin sedikit general. Bekerja di bidang IT seperti Pak Ainun sekarang ini kan pasti membutuhkan tenaga ekstra, Mhm. membutuhkan pemikiran ekstra. Kemudian ganggu waktu istirahatnya Pak Ainun apa enggak? Kemudian apakah bekerja di bidang IT itu harus selalu ngantor atau bisa dikerjakan anytime, anywhere? Atau seperti apa, atau waktunya yang fleksibel, atau harus apa ya, ya nggak, anak IT itu nggak bisa fleksibel atau seperti apa? Mhm. Oke, eee, jadi bekerja jadi engineer di digital, di IT gitu ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita mesti ngantor gitu kayak teman-teman yang lain. Kan tetapi, eee, dengan adanya COVID-19 gitu ya, Mm-mm. dengan adanya COVID-19, tren-tren working from home atau remote yang sebelumnya itu sudah ada sebenarnya, Mm-mm. orang-orang, Tapi baru booming ya ketika COVID. betul, engineer-engineer yang bekerja di luar negeri misalkan. Nah, itu di era COVID itu jadi trending juga di Indonesia gitu, dia trending juga di Indonesia. Jadi, kayak misalkan saya sebelumnya itu di Surabaya tahun 2019-an gitu, di kantor juga ngantor kayak biasanya. Nah, itu ada COVID sejak saya itu WFH sampai sekarang dan mungkin gonta-ganti company gitu ya. Mm-mm. Nah, karena memang ada kondisi tertentu gitu. Jadi eh, waktunya fleksibel sebenarnya kalau ingin berkarir di IT. Seperti saya itu mulai jam berapa ya? Biasanya jam 7 sih, jam 7 atau jam Mm. 8 gitu mulai ngadep komputer, kemudian kalau waktunya sholat ya sholat, kalau Mm-mm. waktunya makan ya Ya makan. itu wajib soalnya. Iya, kalau waktunya meeting ya perlu makan ya meeting sambil makan. Karena kan WFH. Iya, WFH, working from Kecuali kalau pas meeting, pas waktu WFO itu kan nggak mungkin meeting iya, sambil makan. betul. Berarti aktivitasnya selain tadi disebutkan di depan, tadi di awal kita kenalan itu kan, tadi Pak Inun sempat menyebutkan kalau weekend itu di sini, atau mungkin di hari Sabtu sama Minggu menjadi tenaga pendidik di SMK Mas Kumambang, kemudian di lain waktunya Senin sampai Jumatnya ya bilangnya nguli. Padahal sebenarnya ngulinya itu ngulinya anak IT itu yang perlu dipertanyakan. Nguli yang seperti apa tadi sudah sempat dijawab sebenarnya. Cuman saya pengen mengulik lagi nih Pak Inun, eh, mengkilas balik lagi. Sebenarnya untuk aktivitas yang apa namanya, selain hari Sabtu Minggu di sini itu aktivitas yang intens, maksudnya yang Mhm, sekiranya aktivitas yang dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat itu berada di mana sih, oh, di mungkin di salah satu company mana, kemudian di sana itu ngapain aja gitu, oke. kita kan perlu tahu biar untuk wawasan anak-anak. Siap. Oke, teman-teman yang satu kantor mohon maaf ya. Kadang ngelihat. Jadi saya saat ini sih, dari lulus itu sebenarnya udah pindah
ya ini yang ketiga kalau nggak salah. Yang ketiga, nah itu sekarang di sebuah startup juga di bidang financial technology atau fintech gitu ya. Kalau boleh sebut merek itu Alami Group atau Hijrah Group gitu. Nah itu sebuah eh, apa ya, grup financial technology berfokus di eh, banking sama peer to peer. Ya, Peer to peer berbasis lend. syariah ya, Oh berbasis ya, syariah. berbasis syariah. Ya, ya. Nah, di sana itu ngapain aja, Pak Ainun? Untuk apa namanya pekerjaannya Hmm, yang Pak Ainun sendiri lakukan sebagai yang jelas tenaga IT hmm. di apa perusahaan salah satu perusahaan fintech itu ngapain aja? Mungkin hal yang Pak Ainun lakukan mulai dari datang ke kantor, Hmm. kemudian kerjaannya apa saja, kemudian apakah ada deadline tertentu yang harus dikerjakan atau mungkin nggak ada deadline, waktunya fleksibel karena kan aplikasi kan mungkin kalau sudah jadi dan lain sebagainya sudah selesai nanti Iya tinggal betul. tinggal nanti atau mungkin tinggal nanti kalau ada troubleshoot atau lain sebagainya baru dikerjakan atau seperti apa. Hmm. Karena ini startup itu berarti kita ngebikin produk digital gitu ya. Nah, berbeda dengan project yang startnya dari bulan apa, berakhirnya bulan sekian, udah jadi selesai gitu. Kalau produk digital atau startup yang sekarang lagi booming gitu kayak misalkan Gojek dan lain sebagainya atau di company saya sekarang gitu ya. Nah, itu ketika kita ngebikin aplikasi itu ada apa ya, development. Nah, jadi ada software engineer yang bikin fitur-fitur baru dan ada saya juga yang gimana caranya nyediain eh, server ya buat mereka software engineer itu. Nah, kebetulan di sini itu role-nya saya itu SRE, Site Reliability Engineer gitu. Jadi gimana caranya kita saya dan teman-teman itu menyediakan servernya itu buat mereka, atau buat aplikasinya. Nah, kalau lebih difokuskan lagi, SRI-nya itu di bagian mana? Itu saya kebetulan di bagian tim monitoring gitu ya. Tim monitoring. Nah, itu nyediain apa ya? Platform buat memonitor itu tadi, memonitor infrastruktur kita gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman bekerjanya Pak Ainun di bidang IT, kemudian kuliahnya dan lain sebagainya. Lah ini kan biasanya anak IT itu kira-kira memungkinkan nggak bisa jadi kerja serabutan di bidang IT? Maksudnya kan tadi bagiannya komponennya kan ada sendiri-sendiri, ada bagian Hmm. development sendiri, kemudian pengembangan aplikasi sendiri, infrastruktur sendiri. Nah, kira-kira untuk orang yang fokusnya belajar di administrasi sistem jaringan kemudian dia pas waktu di pekerjaannya tidak sesuai dengan bidangnya ditaruh di bagian apa namanya software engineering Hmm. dan lain sebagainya kira-kira gitu itu sempat terjadi nggak apa kira-kira memungkinkan bisa terjadi nggak di dunia kerja kalau di Eh, bidang IT. Kalau di bidang IT sebenarnya ya bisa-bisa aja ya. Mm-mm. Misalkan ya. Ada misalkan ini mungkin nggak apa ya, misalkan di SRE sendiri gitu ya. Mm-mm. SRE itu kan luas. Mm-mm. Maksudnya skill-skillnya itu kan banyak banget. Mm-mm. Nah, misalkan masuk di company A gitu. Masuk di Mm-mm. company A ternyata requirement di awal itu memang sesuai dengan skill kita, sesuai. Akan tetapi ada produk baru, perlu skill baru. Nah, itu kan kita dituntut belajar hal baru juga. Maka sebenarnya kalau mau berkarir itu bukan skill sekarang, tapi kemauan belajar sebenarnya. Mm-mm. Skill sekarang oke untuk masuk requirement di awal. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya produk Harus dan lain belajar skill sebagainya, baru. harus belajar skill baru, harus bisa menyesuaikan. Itu sih poin pentingnya. Jadi eh, biar nggak apa ya dianggap seperti serabutan gitu ya. Iya. Tapi kan kadang kita itu kan menganggapnya saya itu sebenarnya ahlinya di bidang ini, kok kenapa kok harus disuruh belajar kayak gini Nah, dan itu lain-lain. itu mungkin mindset apa ya? Heeh, Mindset yang salah menurut saya ya. heeh. Jadi ya mungkin eh, selama itu masih dalam skup besar, itu Mm-mm, kenapa nggak kita pelajari? Nggak ada mm-mm, yang nggak mungkin kan? Kecuali beda beda jauh ya, misalkan mm-mm, dari engineer ke
misal apa pebisnis atau apa gitu ya, yang Mhm, beda banget. Ya mhm. itu kan beda lagi konteksnya. Tapi kan ada kayak gini juga perusahaan itu kan yang pengennya biar menekan cost yang tinggi, Oh, kemudian akhirnya kan udahlah mempekerjakan satu tenaga IT saja tetapi untuk yang bisa menguasai semuanya. Contoh nih contoh, kadang kan kita itu mensalahartikan kalau anak IT itu harus serba bisa IT semuanya gitu kan. ya ada Kadang yang kita kayak gitu. kita yang seperti itu kadang itu kan kalau kita yang paham itu kan kadang merasa jengkel gitu. Mhm, Jengkel karena ya saya ini anak IT bener anak IT tetapi mhm, kan tidak bisa melakukan semuanya. mhm, Contoh nih ada kita itu kan misalkan di bagian tadi ya bidang yang ahli di bidang administrasi sistem spesifik banget, jaringan. heeh, Tetapi karena kita itu punya embel-embel sarjana IT, mhm, akhirnya kan disuruh ngoding juga. ngoding juga, kemudian buat desain sosial Mhm, media contohnya. Nah mungkin kita bisa kan mhm, kadang kita bisa, kemudian kita niatnya mau mhm, membantu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu karena kita niatnya membantu, kemudian kan sebuah perusahaan ini kan kadang ketagihan, maksudnya iya ketagihan, iya, ya udahlah nggak usah merekrut tenaga yang lain, wong ini juga bisa kok mengerjakan itu. Lah itu pernah terjadi ke Pak Inen sendiri apa enggak? mmm. Biasanya hal-hal semacam itu ada di perusahaan-perusahaan tahap awal. Jadi Hmm, karena memang biayanya sedikit, terus kemudian perlu mengembangkan produk yang match dengan market, nah itu ya mau nggak mau mesti apa ya, nyari sabotan. engineer yang Superman kan, bisa apa aja Mm-mm, gitu. mm-mm, Ya, ngedikan server bisa, suruh mm-mm, ngoding bikin aplikasi bisa, mm-mm, suruh ngedit banner bisa gitu ya, mm-mm, bikin poster bisa. mm-mm. Ya udah, Bahkan disuruh nge-hack WA juga. iya, nge-WA juga bisa gitu ya. Ya sebenarnya kalau fresh graduate kemudian Heeh. nggak mau apa ya, nggak rewel gitu ya, kitanya Mm-mm, nggak rewel, mm-mm, ya ditanggepin dengan kepala dingin aja. mm-mm, Ya maksudnya buat pengalaman, nggak mm-mm. apa-apa sebenarnya seperti itu. Tapi ya jangan lama-lama. Tapi ada temen yang sekiranya menutup diri nggak? Sebenarnya dia bisa tapi dia pura-pura nggak bisa gitu ada nggak? Kayaknya banyak sih. Kayaknya banyak. Ya cari aman mungkin Iya, Mbak ya, cari cari aman mungkin aman. ya. Heeh. Ya, tetapi ini sebenarnya untuk pembelajaran untuk anak-anak IT. Jadi anak-anak IT itu ya memang dituntut harus serba bisa ya Pak Inun ya, Heeh. harus dituntut serba bisa. Tetapi oke lah, seperti yang dikatakan Pak Inun tadi, bahwasanya kita itu kalau belajar mungkin basicnya sekarang di administrasi sistem jaringan bisa saja nanti ketika kita sudah dunia kerja terjun ke Hmm. dunia kerja itu kan pasti bisa belajar yang lain Mm-mm. karena tuntutan perusahaan. Betul, Mau betul. nggak mau kadang kita juga harus menyimpang dari bidang kita yang kita tekuni gitu ya, Mm-mm, Pak betul. Inun ya. Ya, karena memang ini sih, kan manusia itu adalah namanya jenuh Mm-mm, ya. mm-mm, Meskipun kita dari kecil gitu suka ini itu kan, mm-mm, tapi di suatu kondisi, suatu waktu ya kan ada jenuh juga. Nah, di IT juga banyak juga yang mengalami hal demikian. Misalkan jenuh jadi programmer back end gitu, ya udah nyoba jadi front end gitu. mm-mm. Jenuh lagi, ya nyoba deh jadi DevOps atau SRE gitu. Ya itu banyak terjadi switch karir gitu. Atau jenuh jadi engineer, ya udah jadi PM project manager yang manage project-projectnya gitu. Itu banyak terjadi sih di dunia industri. Ya mungkin itu dulu yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Alvan Arif Bintara, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.